Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ya adalah hari kalian masuk ya sekolah. Mestinya kalian sudah masuk di SMP Negeri 1 Babat karena adanya pandemi COVID-19 ini sehingga kalian tetap harus belajar di rumah. Tentunya kalian sudah berangan-angan gimana sekolah di SMP Negeri 1 Babat, bagaimana teman-temannya, bagaimana bapak ibu gurunya, dan lain-lain. Ya untuk itu, ya silahkan disimak. Ini adalah materi kesadaran berbangsa dan bernegara dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Babat tahun pelajaran 2020-2021. Ya, diperhatikan. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa-bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluarga dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan pada atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Anak-anakku yang saya cintai, ya,
pengertian bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan asal, keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Sedangkan negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh suatu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, serta berproses di dalam satu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama, dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI terdapat dalam Alina keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Di tingkat keamanan seorang pejabat. Ya, apabila pejabat amanah dalam menjalankan tugas, tentu saja ya orang-orang yang ada dalam kepemimpinan dia akan berlaku jujur dalam menjalankan tugasnya. Pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Dengan pemerataan, maka setiap warga akan merasakan dari adanya aturan yang sama dan perlakuan yang sama sebagai warga negara tersebut. Yang ketiga, kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintahan. Dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintahan, maka akan tumbuh rasa bangga bahwasanya mempunyai negara yang baik, mempunyai negara yang bisa dibanggakan. Dan wakil rakyat pun akan dengan senang hati menjalankan amanah tersebut. Yang keempat, tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. Dengan hukum dan aturan yang tegas serta adil, maka akan tercipta kedamaian sehingga akan tumbuh rasa percaya, bangga terhadap negara. Yang kelima, dorongan diri. Kita harus merasa memiliki dan bangga terhadap bangsa Indonesia, serta menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu. Faktor-faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. 1. Merasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia. Ketidaktahuan akan nilai-nilai positif kekayaan negara Indonesia. Merosotnya tingkat keamanan negara Indonesia. Ketidakpercayaan kepada pemerintahan. Ketidaksahajaan para pemimpin, ketidaktegasan hukum yang berlaku, rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing, merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai. Nilai-nilai negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain cinta tanah air. Negara yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa,
yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup berbangsa. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada di negara kita. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu contoh nyatanya pada saat ini kita berada dalam kondisi di mana di Indonesia bahkan di seluruh dunia terjangkit wabah atau pandemi COVID-19. Kita harus menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, mengikuti protokol yang telah ditetapkan, yaitu memakai masker kita ketika kita keluar, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan seterusnya. Kita harus menjaga diri kita dan bisa menjaga orang lain. Selanjutnya yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran berbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas A. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Yang binasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Hans Kohn dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia.
Empat hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah: satu, sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Kaufinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan. Dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua faktor penghambat bisa dihindarkan dengan mengajar dan menerapkan faktor-faktor pendukung sejak dini, yakni dengan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Inilah yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara dalam acara dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Babat tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Anak-anak, ya, semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kesehatan kalian, ikuti protokol penanganan COVID, sering cuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.